Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mir'atul Mukaromah dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Pengertian Pendidikan Islam. Nah, bisa teman-teman semua ketahui, pendidikan itu sendiri adalah suatu pembelajaran pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan seseorang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui suatu tahapan pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Dan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 membahas tentang Sikdinas yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menentukan suasana belajar di proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa. Sedangkan Islam adalah salah satu agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, mengajarkan iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan mengajarkan sifat bertanggung jawab. Dari pengertian Islam yang sudah saya jelaskan tadi, di situ terdapat kata mengajarkan monoteisme. Nah, monoteisme sendiri dalam bahasa Arab adalah tauhid, dan tauhid memiliki arti satu. Jadi, maksud dari mengajarkan monoteisme adalah mengajarkan kesatuan atau mempertahankan sesuatu agar tetap satu. Nah, di dalam kebenaran seseorang dalam Islam itu bisa diukur dari penyerahan dirinya secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, pengertian pendidikan Islam adalah suatu proses bimbingan pendidikan yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma Islam agar terbentuk kepribadian yang utama menurut ajaran Islam. Beberapa ahli pendidikan di Barat yang memberikan arti pendidikan sebagai proses. Nah, ahli di Barat itu yang pertama ada Mortimer Jerome Adler yang mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia atau bakat dan kemampuan yang diperoleh dapat dipengaruhi oleh pembiasaan dan disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik. Dan ahli pendidikan Barat yang kedua ada Herman Haller Horler berpendapat pendidikan harus dipandang sebagai suatu proses penyesuaian diri manusia secara timbal balik, entah dengan alam sekitar, dengan sesama manusia, dengan tabiat tertinggi dari kosmos. Dalam pengertian alamiah yang luas, proses kependidikan tersebut menyangkut proses seseorang menyesuaikan dirinya dengan dunia sekitarnya. Sedang dalam pemikiran yang lebih dangkal atau sempit, dunia sekitarnya pun melakukan proses penyesuaian dengan dirinya. Maksudnya, dia belajar melakukan cara-cara jalannya alam dan dalam batas-batas tertentu, ia harus dapat mengontrol alam sekitar itu. Contohnya seperti kita belajar mengetahui dan merasakan keakraban diri kita dengan alam sekitar lingkungan hidup agar kita merasa betah tinggal di alam raya ini dan tidak merasa terasingi hidup di dunia. Yang ketiga ada William McGugan SG, seorang tokoh pendidikan Katolik yang berpendapat bahwa pendidikan diartikan oleh ahli skolastik sebagai proses perkembangan dan kelengkapan dari kemampuan-kemampuan manusia,
baik moral, intelektual, maupun jasmaniah yang diorganisasikan untuk kepentingan individual atau sosial dan diarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang bersatu dengan penciptanya sebagai tujuan akhirnya. Dalam definisi ini terlihat jelas bahwa pendidikan itu harus mampu mengarahkan kemampuan dalam diri manusia menjadi suatu kegiatan hidup yang berhubungan dengan Tuhan atau penciptanya, baik kegiatan itu bersifat pribadi maupun kegiatan sosial. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.